Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Selamat datang di channel Scout Sumatera. Baiklah teman-teman, kita kembali lagi di materi tentang sandi. Untuk video sebelumnya kita membahas tentang sandi kotak 1, sandi kotak 2, dan hari ini kita membahas tentang sandi kotak 3. Baik teman-teman, untuk membahas sandi kotak 3, teman-teman siapkan dulu pena dan kertasnya ya. Cara pembuatannya sama, hampir sama, hanya saja nanti untuk sandi kotak 3-nya kita tambahin segi 4 di pertengahan kotak pagarnya ya. Jadi langsung saja kita buat kotak pagarnya. Kita buat kotak pagarnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini kita buat satu lagi. Nah, kalau untuk hasil yang lebih memuaskan, teman-teman silakan boleh pakai penggaris ya. Jadi buat tanda pagar dulu kayak gini. Kelihatan ya? Nah, setelah buat tanda pagar, kita buat titik di sini untuk Kita buat segi 4-nya. Nah, kita tarik sini, tarik sini, tarik sini. Nah, seperti ini ya kurang lebihnya teman-teman. Jadi nanti kalau pakai penggaris, kalau membuat seperti ini boleh pakai pensil, nanti boleh diluruskan dengan ini ya. Jadi ini potong yang selebihnya gitu ya. Nah, ini sebagai contoh saja. Kalau sudah jadi seperti ini teman-teman, nanti silahkan tulis A sampai Z dengan diawali kotak paling tengah ini teman-teman. Kalau kemarin kan kita awali dari kotak yang paling kiri ya. Nah, ini kita awali dari kotak paling tengah itu dengan menuliskan huruf A. Nah, seperti ini teman-teman. B. Dan kita lanjutkan di sini. C-nya di sini. C. Nah, D. E. F. G. H. I. J. K, L, M. Kelihatan ya teman-teman? N, O, P, Q, R, S, T, ini U ya, U, V, W, X, Y, Z. Jadi dari sini dimulai dari tengah A, B, C dan seterusnya. C-nya nih lanjutnya ke sini ya teman-teman. Nah, lalu kalau sudah jadi seperti ini, kita lanjutkan memberikan tanda titik. Jadi untuk yang dikasih tanda titik tidak banyak, hanya huruf B kita kasih tanda titik ya. Setelah huruf B adalah D, kita kasih titik. H pakai titik ya. Terus C, N, P, ini P ya, kelihatan ya teman. Ini T, titik, V, dan Z. Nah, jadi yang diberi tanda titik di kuncinya sandi kotak 3 ini hanyalah B, D, H, J, N, P, T, V, dan Z. Untuk yang lainnya tidak menggunakan titik. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kuncinya ada di sini. Nah, kalau kita sudah mendapatkan kata kunci sandi kotak 3, kita bisa tuliskan sebagai contoh. Misalnya kita mau nulis apa nih misalnya. Contoh ya. Misalnya kita mau nulis penggalang misalnya ya. P berarti penggalang. Penggalang, ini contohnya ya. Penggalang. Jadi kita cari huruf P dulu teman-teman. Cari P. Nah, ini P. Jadi P itu bentuknya seperti ini. Shred. Nah, ini agak miring terus lurus ke bawah ya. Ini lurus, garis lurus. Jadi kita tulis saja langsung P
P-nya gini, terus ininya lurus. Nah, ini P. Tapi kita pakai titik teman-teman, karena P ini termasuk huruf yang dikasih tanda kunci titik seperti ini. Terus lanjut E. Nah ini E teman-teman. Dia bentuknya E itu mereng, terus tuh tarik lurus ke arah kanan. Nah jadi tarik lurus ke arah kanan dulu. Terus yang satunya mereng ke atas. Nah itu adalah E, P. Jadi P, E. N. N itu ada di sini. Dia termasuk tanda titik juga. Nah, jadi ada antara persamaan E sama N itu sama. Nah, sama ya bentuknya. Cuman bedanya kalau N dia ada titiknya. Jadi sama bentuknya ya, satu lurus, satu miring ke atas arah kanan. Dia menggunakan titik kalau yang N. G. Mana G ya? Nah, ini G. Miring dari atas ke arah kanan miring. Terus tarik lurus ke arah kiri. Jadi lurus dulu ya, enaknya. Nah lurus terus. Nah gini, ini adalah G. Dia nggak pakai titik ya teman-teman, dia berada di dalam. Nah ini ada G lagi, sama ya, G lagi. G. A. A ada di kotak tengah teman-teman. A ada di kotak tengah di sini. A ini nggak pakai titik karena dia huruf pertama. Kecuali kalau B dia baru pakai titik. Nah dia baru bentuknya kotak kalau A. Nah enak ya, bentuknya kotak. Terus L. L, nah ini teman-teman, straight. Dia nggak pakai titik juga nih. Nih, ini L. A, ini sama ya, A. Kotak. N. N tadi, ini tadi ya, dia pakai titik nih. N. Lurus dulu. Terus menceng, tapi pakai titik. G sama kayak gini ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman contohnya sandi kotak 3 ya. Jadi kalau kita tahu kuncinya itu sangat mudah mengerjakan sandi kotak 3-nya. Contoh lagi, kalau untuk soal di hacking atau di jelajah alam, biasanya kakak pramuka memberikan soal itu tidak berbentuk bahasa Indonesia seperti ini, melainkan dia nanti akan memberikan soal seperti ini dan kita harus pecahkan dalam bahasa Indonesia untuk mengerjakan soal yang diberikan kakak pramuka. Contoh nih, misalnya ada soal bentuknya seperti ini, kotak, terus apalagi ya, misalnya ini, terus menceng ke bawah, terus nah misalnya ada soal seperti ini teman-teman. Jadi kita langsung disuruh mengerjakan biasanya. Kotak, kita cari kotak, mana ini kotak teman-teman. Nah, karena kotak ini nggak ada titiknya berarti dia termasuk huruf A. Nah, ini teman-teman. Ini lurus ke atas, yang satu mereng ngarah ke kanan, ke bawah. Ini berarti huruf K teman-teman. Jadi satu, nah ini ya huruf K, dia nggak pakai titik. Satu lagi, ya, satu lagi. Apa nih? Lurus dari kiri ke kanan, terus lurus dari atas ke bawah. Nah ini teman-teman, huruf U ya, huruf U. Nah jadi jawabannya adalah aku. Nah biasanya kalau di dalam hacking, kalau kita sudah bisa mengerjakan atau memecahkan sandi ini ke dalam bahasa Indonesia, itu kita baru bisa melanjutkan perjalanan. Karena biasanya ini tidak menutup kemungkinan berbentuknya juga masih soal lagi yang harus kita kerjakan atau bahkan sudah menjadi jawaban. Oke teman-teman, sampai di sini dulu sandi kotak 3-nya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman, kalau suka dengan video dari Scott Sumatra, silakan di subscribe, like, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video menarik dari Scott Sumatra. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.